Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan ya pembelajaran untuk ekonomi project. Nah, di sini ada lembar kerja peserta didik yang harus diisi. Sebelumnya kita kan sudah membagi dalam bentuk kelompok ya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang perlu diisi. Nah, di bagian LKPD yang paling atas itu ada group name, berarti harus diisi nama kelompok. Untuk nama kelompok tidak ada ketentuan, jadi bebas selama itu tidak mengandung Sarah ya. Kemudian untuk kelas, silakan ditulis kelasnya 10.3. Nah, selanjutnya untuk pengisian permasalahan dan solusi itu seperti apa? Nah, bisa dilihat ya pada tampilan seperti ini. Pada bagian masalah, itu silakan kalian tuliskan masalah yang kalian angkat. Apa? Kemudian di bagian informasi, itu bisa kalian susun poin-poinnya saja, informasi apa saja yang kalian mau angkat dari masalah tersebut. Misalkan, sudah menentukan masalahnya adalah pinjaman online atau pinjol. Maka informasi yang harus kalian cari, mungkin pengertian dari pinjol, kemudian ada data dari pengguna pinjol yang ada di Indonesia, ataupun penggunanya siapa saja. Nah, kemudian bisa juga bahaya dari pinjol. Ini disesuaikan dengan kebutuhan apabila diperlukan. Selanjutnya, masuk ke tahap pengisian solusi. Untuk solusi itu bisa berupa dua hal. Yang pertama, berupa tindakan aksi dan tindakan yang berbasis IT. Untuk tindakan aksi, usahakan membuat sebuah susunan kegiatan atau rancangan yang bisa nantinya dibuat akronimnya. Akronim adalah singkatan yang dapat dibaca. Sebagai contoh ini, misalkan untuk edukasi atau menghindari terjadinya pinjol, orang tersebut bisa menggunakan hindari dengan RUFI. Nah, RUFI itu singkatan dari yang mana ada kegiatan 4. Yang pertama mulai dari merencanakan keuangan, 2 susun skala prioritas, 3 kemudian terapkan frugal living, kemudian yang keempat minimalkan window shopping. Jadi ketika membuat akronim tidak harus huruf awalnya di depan. Jadi usahakan tindakan aksinya itu bisa kalian baca dan bisa terbaca berupa akronim. Nah, setelah tindakan aksi tadi, masuk ke tindakan yang basisnya IT. Nah, di sini kalian seolah menjadi seorang developer atau pengembang suatu aplikasi. Jadi ini tidak membuat, hanya saja merancang aplikasi apa yang mau kalian buat untuk mendukung edukasi yang dilakukan. Misalkan kita ngangkat masalah pinjol nih tadi. Nah, aplikasi yang mau kita buat itu misalkan dikasih nama APO, Attack on Pinjol. Kemudian tentukan juga menu apa saja yang harus ada di aplikasi tersebut. Misalkan di menu APO sendiri itu ada menu konsep pinjaman, dampak pinjaman, panduan keamanan, menu konsultasi, edukasi keuangan, kemudian studi kasus, dan bisa juga mencantumkan developernya misalkan diperlukan. Jadi hanya sebatas perencanaan menu atau fitur yang ada di aplikasi tersebut. Masuk ya yang bagian ketiga, ada pembagian job desk. Nah, di sini silakan ditulis kelompoknya siapa saja dan tugas masing-masing. Misalkan A yang bagian edit Canva, B kemudian dia yang mencari data, atau C bagian desain visualnya dan sebagainya. Jadi silakan. Jadi untuk satu pekerjaan mungkin bisa dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Jadi silakan lakukan pembagian job desk-nya. Itu ya penjelasan singkat untuk bagaimana mengisi LKPD terkait ekonomi project yang nanti kalau misalkan sudah selesai silahkan dikumpulkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.